Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Reski Kurnialillah, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, saya akan membahas kesimpulan dan refleksi setelah saya mempelajari topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Bagi pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat bagi para guru sebagai sosok yang diteladani. Beliau mengatakan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Namun, pada saat itu tidak semua bisa mengenyam pendidikan. Pada zaman kolonial, pembelajaran hanya sebatas menulis, membaca, dan menghitung. Itu pun hanya untuk mendidik calon pegawai dan hanya untuk membantu dalam mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena bangsa Indonesia menginginkan perubahan dalam dunia pendidikan, maka para tokoh pejuang pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh yang berperan penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Peran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Akhirnya pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa, di mana Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan Indonesia. Terdapat banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Prinsip Tutwuri Handayani yang menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini merupakan gagasan beliau. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek hidup batin. Melalui pendidikan, manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta mentalitas demokratik. Pemikiran Ki Hajar tersebut diadaptasi dan diimplementasikan pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka, karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Setelah mempelajari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional, saya memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman serta terdapat perubahan yang saya alami. Di antaranya saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum merdeka dan setelah merdeka, serta pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan pada pendidikan Indonesia, di mana Ki Hajar Dewantara menanam mindset bahwa sejatinya guru sebagai pendidik harusnya dapat menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik sesuai dengan kodratnya dan tidak dapat memaksakan kehendak dari pendidik itu sendiri. Sebagai guru, nantinya saya akan membantu siswa dalam mencapai potensi terbaik mereka dan mengembangkan kemampuannya sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki, serta memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka. Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, serta menggunakan model-model pembelajaran yang dapat memerdekakan peserta didik dalam mengeksplor materi pembelajaran, sehingga potensi-potensi yang mereka miliki dapat berkembang. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.